Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Riko Mangdian Paramita Dewi dengan NIM 2302023008 dari Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Program Studi Akuntansi, kelas 1B Akuntansi Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fungsi dari manajemen. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja simak video berikut. Apa itu fungsi manajemen? Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam fungsi manajemen? Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen, karena fungsi yang lain tak akan bisa berjalan tanpa adanya planning. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuannya itu. Adapun aktivitas dalam fungsi perencanaan, yang pertama menetapkan arah tujuan serta target bisnis, yang kedua menentukan sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut, yang keempat menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis. Lanjut, fungsi manajemen yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan. Lanjut, fungsi manajemen yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Adapun aktivitas dalam fungsi pengorganisasian, yang pertama ada aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan paling tepat. Yang kedua, menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab. Yang ketiga, aktivitas perekrutan, penyeleksi orang, pelatihan serta pengembangan tenaga kerja. Yang keempat, ada mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Selanjutnya, fungsi manajemen yang ketiga ada actuating atau directing atau pengarahan. Directing atau fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Adapun aktivitas dalam fungsi pengarahan, yang pertama mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling atau pengendalian atau pengawasan. Controlling merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Adapun aktivitas dalam fungsi pengawasan, yang pertama ada mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. Dan yang ketiga, memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, setelah mengetahui teori mengenai fungsi-fungsi manajemen, lalu seperti apa sih praktik dari 4 fungsi manajemen itu dalam suatu perusahaan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan adalah planning. Dalam planning, seorang manajemen menentukan tujuan, target, serta strategi dalam perusahaannya dan melibatkan seluruh anggota di dalam perusahaan. Seluruh anggota berhak menyampaikan aspirasi atau pendapatnya guna mencapai goals dari bisnis yang dijalankan suatu perusahaan. Dengan adanya pendapatan atau masukan terkait perencanaan perusahaan, maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen. Fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing merupakan proses pengelompokan sumber daya manusia sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Aktivitas dalam organizing meliputi perekrutan,
pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja guna mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Fungsi manajemen yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Fungsi actuating atau pengarahan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dalam fungsi ini, manajer bertindak sebagai pemimpin yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada pekerja. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Dalam hal ini, manajer akan mengawasi dan menilai kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, manajer mengevaluasi keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan atau target bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh dari kegiatan controlling ini misalnya pengecekan laporan keuangan perusahaan. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.